yakni seperti typography, kemudian penggunaan form, kemudian table, dan juga penggunaan box ya. Nah, sudah-sudah kita lakukan kemarin adalah dimana di pertemuan pertama sekali kita sudah membahas tentang program Hello World dengan HTML. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya HTML element. Nah, artinya HTML itu tidak semata hanya satu elemen saja, tapi dalam HTML kita memiliki banyak sekali elemen ya. Nah, yang nantinya elemen-elemen tersebut akan kita gunakan dalam pembangunan website atau pengembangan website kita. Nah, website yang akan kita buat itu seperti apa sih? Website yang akan kita buat nanti ke depan itu website yang digunakan untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, makanya ketika teman-teman belajar mengenal yang namanya website atau mengenal HTML, nah malam ini kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi tentang HTML. Oke, saya siapkan dulu screen-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya malam ini ya. Nah, karena kalau kemarin malam saya harap-harap cemas mengajar ya. Karena kenapa? Karena terjadi banyak kendala di rumah ya. Mulai dari suara-suara yang mengganggu seperti suara anak, suara tokek mungkin ya. Nah, ini sangat mengganggu nanti. Oke, mudah-mudahan malam ini kita stabil ya. Mudah-mudahan juga teman-teman jaringannya juga stabil sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita sampai dengan akhir pembelajaran. Oke. Nah, untuk semua-semuanya seperti biasa, mari kita luangkan waktu sejenak, kita flashback tentang materi kita di di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah membuat yang namanya program Hello World dengan HTML ya, maka malam ini tidak hanya Hello World tapi nanti pembelajaran yang lain ya. Nah, program pertama kita hanya seperti ini ya. Di pertama itu ada Hello World. Nah, karena kita hanya menggunakan itu beberapa kode saja ya, yaitu codingan daripada Hello World itu sendiri ya. Nah, codingan yang kita muat hanya seperti ini ya. Nah, untuk malam ini nanti kita akan coba tambah beberapa. Seperti malam kemarin, pembelajaran SQL kita nambah beberapa elemen ya. Nah, namun kita tidak jelaskan panjang lebar di sana tentang elemen karena saya mengejar pembahasan SQL. Oke, nah untuk di malam ini kita akan banyak melakukan pembaharuan atau penambahan pada elemen kita ya. Nah, dan di pertemuan kedua juga kita sudah mempelajari yang namanya itu CSS ya. Nah, CSS juga alhamdulillah kita sudah implementasikan ya. Kemudian juga kita belajar yang namanya JS juga alhamdulillah sudah kita implementasikan. Kemudian ya, kita belajar yang namanya PHP juga alhamdulillah ya sudah kita implementasikan. Nah, seperti ini PHP yang kemarin itu apa namanya? Latihan 4 ya. Nah, ini latihan PHP. Seperti ini ya. Nah, Hello World yang menurut aku adalah PHP. Kemudian hasil dari 4 sekian-sekian ada sekian. Nah, ini program Hello World kita pertama di PHP. Nah, kemudian kalau yang kemarin kita belajar dengan folder baru, yaitu folder yang namanya berita ya. Nah, berita seperti ini. Nah, kita kemarin belajar tentang SQL ya. Jadi di sini kita sudah sudah terapkan sebetulnya tentang penggunaan HTML lebih lanjut ya. Karena kalau kita lihat source code-nya ini akan banyak sekali yang harus kita bahas sebetulnya ya. Nah, mulai daripada HTML-nya, kemudian sentuhan-sentuhan CSS-nya ya. Nah, kemudian elemen-elemen yang lain yang kita masukkan ke sini ya. Oke, nah di malam ini kita akan bahas apa sih yang namanya ini dan ini ya. Nah, dalam HTML. Oke. Nah, kita mulai saja kelasnya. Namun sebelum mulai seperti biasa kita juga harus selain berusaha juga kita harus berdoa, bahwasannya adalah doa sebaik-baiknya teman ya.
untuk kita dalam menjalankan apapun itu. Maka dari itu berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing dimulai. Amin. Oke, untuk malam ini kita mulai programnya dengan mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini materi kita adalah tentang elemen HTML. Oke, dan tidak lupa ya, bagi teman-teman yang tertinggal, boleh teman-teman silahkan kunjungi YouTube channelnya Sobat Ngoding ya. Di sini semua materi sudah kita upload ke sini, meskipun materinya bukan materinya, videonya tidak diedit dengan sempurna ya. Nah, tapi kita sudah memiliki dokumentasi. Nah, teman-teman silahkan buka di playlist Project Diskusi Programmer Pemula ya. Nah, yang ini kemarin kita sampai di PHP dasar. Nah, playlistnya ada di sini. Silahkan teman-teman ambil yang ini. Project Diskusi Programmer Pemula. Baru ada 5 video. Nah, untuk malam ini pertemuan ke-6, berarti nanti bertambah 6 video. Ya, sebelum saya mulai menjelaskan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Guru. Baik, terima kasih Bapak Tri. Ya, ini juga salah satu teman developer ya. Dan ini sebetulnya orang expert ini, pura-pura join ke sini. Kayak lagi yang pura-pura lupa ini. Aduh. Oke. Aku mah apa? Itu cuma pupuk langit-lang ya kan. Oke teman-teman, kita mulai saja kelasnya ya. Nah, di sini saya sudah punya yang namanya slide, yaitu HTML elemen ya. Oke. Nah, seperti janji saya dan seperti pengumuman yang sudah saya bagikan bahwa kita akan membahas tentang HTML elemen. Ya, nanti biasa saya perkenalkan dulu, nama saya Hasan ya. Kemudian quote malam ini, if you have a chance to fix your mistake, what will you pick first? Jadi quote malam ini adalah, jika kamu memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu, ya, apa sih kesalahan yang akan kamu perbaiki, gitu ya. Nah, ini untuk renungan sajalah, ya, renungan kita bersama-sama, bahwa saya juga yang bikin quote ini juga harus mikir keras ya, apa sih sebetulnya harus saya perbaiki, supaya apa? Supaya ke depan kita tuh bisa lebih baik ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini, what is HTML element ya. Nah, HTML element itu adalah apa nih bahasa Inggris ya. Element is defined by start tag, contain, and end tag ya. Jadi elemen itu didefinisikan dengan tag pembuka atau tag mulai, kemudian isi, dan sebuah tag penutup ya. Jadi di sini ada tag mulai, ada tag penutup, dan juga ada yang namanya konten. Nah ya, seperti ini yang namanya HTML elemen. Nah, jadi di depan nanti akan kita jelaskan seperti apa itu bentuk daripada HTML elemen. Nah, kemudian setelah kita tahu definisinya, HTML elemen itu apa, baru saya akan bawa teman-teman ke sini ya. Nah, ini adalah sebuah elemen ya. Sebuah elemen itu terdiri dari start tag ya, kemudian ada end tag, dan di sini konten. Nah, contohnya yang mana? Contohnya yang tadi kita buka ya. Nah, di sini. Ini contoh daripada HTML elemen seperti ini ya. Nah, ada di sini title ya, kemudian di sini ada konten, di sini ada end tag atau title penutup atau tag penutup. Nah, tandanya kalau yang namanya start tag itu dia tidak memiliki garis miring di sininya ya. Nah, kalau semisal kalian memasukkan garis miring di sini juga di sini, maka akan terjadi kesalahan dalam penulisan kodenya ya. Nah, maka jalan terbaiknya adalah yang di depan itu tidak diberikan garis miring. Karena kenapa? Karena di sini namanya start tag atau tag pembuka ya. Nah, kemudian yang di belakangnya baru yang namanya end tag, ini tag penutup, maka dia wajib memiliki yang namanya garis miring ya. Nah,
Satu garis miring hilang itu nanti akan berpengaruh kepada website kita ya, atau struktur daripada elemen yang kita buat seperti itu. Mungkin contohnya teman-teman nih pernah mengetikkan di sini misalnya title, kemudian diketik ulang di sini title, tapi tanpa menambahkan tanda garis miring. Nah, makanya titlenya panjang sekali nanti ke depannya ya. Nah, itu biasanya terjadi pada pemula. Nah, seperti saya dulu juga pernah mengalaminya. Jadi teman-teman yang belajar hari ini, jangan khawatir salah, jangan takut salah, karena kesalahan saya bilang tadi ya, masih bisa diperbaiki. Tuhan selalu memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki setiap kesalahan ya. Nah, itu saja yang bergantung yang tentang kehidupan masih bisa diperbaiki. Apalagi ini ya, kita yang bikin, kita yang desain, masa kita nggak bisa perbaiki ya kan? Nah, artinya di sini kita masih bisa memperbaikinya. Tinggal teliti kitanya saja. Kalau di sini semisal ini adalah tag pembuka, maka jangan berani-berani menambahkan garis miring di sini ya. Nah, kecuali di sini adalah start penutup atau tag penutup. Nah, biasanya, bukan biasanya ya, pada dasarnya dan peraturannya memang kalau tag pembuka itu tidak diperkenankan untuk menggunakan garis miring ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, coba teman-teman perhatikan, di sini ada HTML, di sini juga ada HTML. Namun apa perbedaan HTML yang di line nomor 2 ini, di baris nomor 2 dan di baris nomor 9? Ya, perbedaannya adalah garis miring. Begitu juga di sini ada yang namanya head, di sini juga ada yang namanya head. Ya, ini sama, head yang di sini adalah start tag dan yang di sini adalah end tag ya. Nah, artinya ini pembuka dan ini adalah penutup. Nah, kemudian yang di sini ini title, yang di sini juga title. Nah, di sini tanpa garis miring ya, yang di sini ada garis miring. Artinya apa? Artinya setiap elemen itu ya harus memiliki tag pembuka dan tag penutup ya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sekaligus ya bahwa setiap tulisan yang tertera di sini itu namanya tag ya. Nah, nanti dipanggil juga namanya sintak, boleh ya, seperti itu. Jadi selain title, selain head, selain body juga kita sudah membuatnya di sini ya. Elemen namanya H1 untuk heading. Ini ada H1 pembuka dan H1 penutup. Di mana H pembuka tidak memiliki garis miring sedangkan H1 di penutup itu memiliki garis miring. Oke, clear ya? Oke, clear. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya atau ke slide berikutnya ya. Ada pertanyaan lagi, how many types HTML element? Kemudian ada yang bertanya, ada berapa sih macamnya HTML element itu ya? Nah, sebetulnya tidak ada berapa-berapa ya, hanya saja kalau kita klasifikasikan fungsi daripada HTML element itu ya. Nah, yang pertama, saya kategorikan untuk yang namanya typography. Nah, typography ini untuk yang mana? Nah, contohnya tadi kayak H1 itu typography ya. Nah, kemudian ada image, saya masukkan ke sini karena nanti kita akan belajar menambahkan image. Di sini ada juga yang namanya table. Nah, di sini nanti kita belajar menambahkan table, ya. Artinya yang ini digunakan untuk pembuatan table, ya. Kalau yang ini digunakan untuk penambahan gambar, kalau yang ini digunakan untuk penambahan tulis menulis atau bacaan. Nah, kemudian ada yang namanya box. Nah, box ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah blok yang mana dalam blok tersebut nanti bisa berisi table, bisa berisi image, bisa berisi typography ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya form. Nah, kalau form ini khusus untuk menghandle form ya, form input seperti itu. Seperti kemarin kita sudah membuat sebuah form di mana form itu berisi tentang berisi dua kolom maksud saya, yaitu kolom email dan kolom nomor handphone. Nah, kemudian di dalam form itu juga kita sudah membuat sebuah tombol yang mana tombol tersebut kita bisa gunakan untuk mengirim data ya. Nah, ini elemen yang disebut sorry, ini HTML elemen bagian daripada form ya. Nah, kemudian selanjutnya di elemen itu ada yang namanya fitur elemen. Yang pertama ada fitur nested element ya. Oke, nested element.
Sini aja biar kelihatan. Kemudian yang kedua ada empty element. Yang ketiga ada not case sensitive. Oke, dan ternyata terulang lagi ya. Ketika saya ngajar ada aja berisik. Sebentar ya. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Kita kembali. Jadi ada 3 fitur yang nanti kita gunakan dalam yang biasa kita gunakan ya nanti yang biasa dalam penggunaan HTML element. Yang pertama adalah nested element, kemudian ada empty element ya, kemudian ada no case sensitive element. Oke, untuk nested teman-teman. Nah, perhatikan kotak yang saya buat ini. 1, 2, 3. Nah, nested ini bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di di program yang sudah kita buat kemarin ya, seperti yang mana tuh? Kita buka dulu. Kita coba buka. Oke, lebarnya lagi dan lagi ya, seperti biasa. Oke, sebentar. Kita ambil contoh program kita yang kemarin. Oke, program kita yang kemarin itu ini ya. Nah, jadi untuk yang namanya nested itu ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, kita membuat yang namanya elemen itu elemen head atau HTML lah ya. Nah, misalnya di sini ada elemen HTML. Nah, kemudian kita buat yang arti nested itu ada elemen lain setelah HTML. Di sini ada head, kemudian ada body ya. Nah, ini elemen yang disebut dengan nested element. Artinya di dalam elemen itu terdapat elemen-elemen baru ya. Nah, di dalam head ini ada elemen namanya meta, ada title, ada style ya. Nah, selanjutnya ada di body itu ada elemen yang namanya H1, P ya, kemudian form. Nah, di dalam ini terdapat elemen lagi. Dalam elemen form ini ada yang namanya elemen div, kemudian dalam div itu terdapat elemen lagi. Nah, ini disebut dengan nested element ya. Oke, itu dia. Nah, kemudian ada juga yang namanya empty element. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya yang pernah kita buat kemarin, empty HTML itu sebetulnya cuma sedikit ya. Nah, salah satunya yang sudah kita buat ini kemarin yaitu di sini. BR ya. BR ini adalah empty element. Artinya ini elemen yang tidak memiliki konten ya. Oke, sebentar. Tadi ada yang join ya? Oh, enggak ada. Oke. Nah, jadi yang BR ini dia tidak memiliki konten ya. Padahal di sini di depan ya, di sini didefinisikan bahwa elemen itu dimulai dari start tag atau tag pembuka, kemudian konten, dan diakhiri dengan tag penutup ya. Tapi pada kenyataannya di HTML element juga terdapat yang namanya empty element. Ada break, ada nanti ada line seperti horizontal line ya. Biasa kita sebut dengan HR seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Apalagi tuh kayak kayak semacam HTML entity seperti itu ya, kayak spasi itu dan NBSP titik koma seperti itu ya. Nah, itu termasuk juga dalam salah satu elemen yang empty element seperti itu. Oke, lanjut.
di HTML tidak seperti bahasa pemrograman yang lain ya, karena HTML ini pernah kita bahas ya. Yang pertama kita sebut ini program, tapi kemudian kita tidak lagi menyebutnya sebagai bahasa pemrograman, tapi kita menyebutnya sebagai bahasa markup ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kita tidak menggunakan huruf besar huruf kecil ya. Dan meskipun di sini misalnya terjadi ada hak satu ya, misalnya ini pakai hak kecil ya, nah, case sensitive itu. Nah, kemudian di sini ada hak satu, misalnya di sini tertulis dengan hak satu besar haknya, itu nggak masalah ya, ini akan tetap berjalan seperti itu. Nah, maksudnya case sensitive itu apa sih? Case sensitive itu adalah seperti ini. Kalau yang ini disebut dalam pemrograman itu namanya lower case ya. Bentar saya tulis. Ini lower case atau nanti saya buatkan di notepad ya. Nah, yang kecil itu namanya lower case. Nah, ini lower case ya. Ada yang istilah kasarnya, istilah kasarnya. Ada yang namanya nama lainnya upper case. Nah, sesuai dengan bentuknya ya. Nah, nanti kalau yang namanya di pemrograman itu, di bahasa pemrograman yang lain, ada yang bentuknya camel case ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Setiap kata diawali dengan huruf besar ya. Setiap kata hanya awalnya saja diawali dengan huruf besar, yaitu dengan nama dinamai dengan istilah camel case. Nah, di beberapa bahasa pemrograman, kalau kalian mengetikkan misalnya sebuah apa ya, tag gitu, misalnya membuat namanya variabel lah ya. Misal membuat variabel namanya di sini nama ya, tapi ketika kalian gunakan dalam atau implementasikan dalam program kalian, kalian memanggilnya misalnya seperti ini, nama. Nah, maka ini akan terjadi sebuah kesalahan atau pesan error ya. Nanti yang tampil akan ada pesan error atau pesan kesalahan. Nah, ini kenapa si HTML ini tidak memiliki fitur case sensitive, karena HTML ini bukan merupakan sebuah bahasa pemrograman, melainkan hanya bahasa markup yang digunakan untuk mengkerangkai struktur daripada website ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah di HTML bisa menggunakan uppercase atau letter yang sifatnya caps lock semua itu ya? Nah, bisa ya, asalkan pada implementasinya itu disesuaikan. Kalau dalam HTML sih bebas, mau misalnya seperti ini nulisnya H1, kemudian di sini konten ya, kemudian kalian buat seperti ini. Nah, ini nggak masalah ya, ini nggak masalah. Ini akan tetap berjalan programnya selama kalian tutup dengan tag penutup ya, dengan tanda garis miring seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita memiliki studi kasus, yaitu membuat sebuah table HTML ya, atau HTML table. Di mana table HTML ini nanti akan kita gunakan di pertemuan SQL berikutnya, yaitu sebagai atau untuk menampung data yang sudah kita simpan pada database. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar membuat sebuah HTML atau table HTML ya. Nah, di mana table itu berisi satu ya, dia ada yang namanya table head. Artinya table head ini digunakan untuk membuat kolom baris judul atau baris title ya dalam tabelnya, di mana ada table baris judulnya itu ada beberapa data ya. Ya, sebentar. Baris judul yang pertama ada nomor, kemudian ada data, kemudian ada aksi ya. Nah, kemudian di sini ada nama, ada email, dan ada nomor HP. Nah, ini juga termasuk dalam baris judul ya. Nah, nanti datanya ada 1, 2, dan 3, yaitu data yang kita masukkan nanti di dalam program kita ke depan. Nah, karena kalau HTML ini tidak bisa melakukan menampilkan data secara dinamis, maka mau tidak mau untuk HTML kita buat statis ya. Artinya statis itu datanya kita ketik sendiri, dan ketika request pun ya yang data yang akan tampil sesuai yang sudah kita ketik, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pengunjung. Misal pengunjung mau nyari
nama dia. Nah, tapi dia belum daftar kan ya. Nah, itu tidak bisa. Tapi ketika dia sudah didaftarkan baru bisa. Nah, kalau yang seperti itu namanya sifatnya itu dinamis. Nah, kalau statis, datanya ini, data yang sudah ada di sini nih, nah itu ditulis secara manual di formulir atau di tabel HTML-nya ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita ulas lagi di pembelajaran PHP dan SQL ya. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman buka yang namanya kode editornya ya. Yang pertama kode editor diaktifkan, kemudian yang kedua teman-teman tidak perlu mengaktifkan web server ya, karena di sini kita hanya akan bergelut atau bekerja dengan yang namanya HTML ya. Jadi apa aja yang kita akan gunakan? Yang pertama yang akan kita gunakan adalah HTML ya, nanti di sini, dan akan kita tambahkan juga sedikit styling ya untuk table yang ada di sini. Oke, silakan teman-teman buka kode editornya. Nah, di sini saya sudah membuka kode editor saya dan akan saya coba membuat folder baru di mana ya? Di sini aja ya. Latihan 6. Oke, latihan 6. Seperti itu. Sorry karena saya belum bikin ya. Nah, latihan 6. Seperti ini. Kemudian saya beri namanya, saya buka dulu foldernya. Oke, good ya. Karena ini menggunakan Sublime yang unregistered gitu. Oke, file, open folder. Kita buka latihan 6, select folder. Oke, ini tutup. No. Dan kita ini lebarkan. Oke. Perhatikan teman-teman, yang diminta adalah sebuah data pelanggan baru, di mana di sini terdapat baris ya, 1. Nah, kemudian setelah baris ini kemudian kita buat table ya. Tabelnya pun lumayan ya. Oke, agak lebarnya berarti 100%. Oke, sekarang kita lakukan percobaan penulisan kodenya ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik file, kemudian new file, kemudian file, kemudian kita save dulu ya. Save dengan nama misalnya kita simpan di folder latihan 6 filenya. Oke, di sini kita kasih nama latihan 6 PHP. HTML ya. Karena kita lagi belajar HTML. Oke, filenya sudah saya buat. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah seperti biasa, mengetikkan HTML seperti ini ya, dan garis tutup, tag tutup ya, tag penutup yaitu HTML lagi. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari bahwa setiap elemen itu memiliki tag pembuka dan penutup. Kita buat title langsung di sini, langsung penutup, dan kita isi kontennya dengan latihan 6 ya, seperti ini, membuat table. Oke. Di bawahnya langsung kita tambahkan yang namanya body ya, body, kemudian tutupnya body. Oke. Nah, di atasnya saya lupa menambahkan head ya, head. Oke, di sini head. Nah, kalau head ini kontennya adalah elemen yang lain, yaitu title seperti ini ya. Nah, gedean ya, saya kecilkan seperti itu. Nah, kemudian setelah ini, setelah head, di dalam elemen body kita tambahkan elemen baru, yaitu elemen H1 ya. Nah, sekarang kita praktekkan dulu apakah benar di HTML itu tidak case sensitif ya. Kita tambahkan seperti ini, contoh ya. Nah, kita buat data pelanggan berita. Oke, sekarang kita simpan dulu, kita coba dulu apakah datanya work atau tidak, atau codingannya berjalan atau tidak, karena saya ingin membuktikan bahwa H1 di sini kecil dan H1 di sini besar, apakah bisa atau tidak ya. Dan kita buktikan apakah ketika kita tidak menambahkan garis miring di sini itu akan berpengaruh kepada codingan kita atau tidak. Oke, sekarang kita kita jalankan ya dengan cara seperti ini. Kita buka Ctrl O di sini, arahkan ke yang namanya XAMPP, kemudian di htdocs ya.
Nah, kemudian kita arahkan di mana? Latihan 6. Oke, latihan 6 dan kita arahkan latihan 6. Oke, hasilnya berjalan ya. Nah, meskipun ini tidak menggunakan garis miring. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita membuat seperti ini? Ya. P itu kan paragraf ya. Nah, harusnya paragraf itu lebih kecil daripada heading ya. Kemudian kita buat seperti ini. Ini adalah paragraf. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kita ingin tahu apakah akan berpengaruh kepada hasil yang sudah kita buat. Ya, ternyata berpengaruh ya. Nah, harusnya kalau berjalan dengan baik ketika kita kasih penutup di sini ya, ini akan berbeda hasilnya. Nah, seperti itu hasilnya harusnya ya. Nah, tapi karena kita tidak menambahkan garis miring di sini ya, ketika kita simpan kemudian kita reload lagi, maka elemen paragraf ini akan mencetak ukuran yang sama dengan heading 1 ya, seperti ini hasilnya. Nah, ketika tidak kita beri yang namanya garis miring di sini. Nah, ketika kita beri garis miring, maka hasilnya akan berubah karena heading itu berbeda dengan paragraf, seperti itu ya. Nah, sekarang kita beri garis miring. Oke, dan kita reload. Nah, hasilnya berbeda. Kalau yang ini heading 1, kalau yang ini adalah paragraf. Oke. Nah, kemudian kita beri contoh nih, semisal title ya. Nah, kita hilangkan nih ininya, apa namanya, penutupnya. Apa sih yang akan terjadi ya? Kita coba-coba aja dulu. Nah, seperti ini jadinya. Perhatikan tuh. Codingannya hilang ya. Dan ketika kita buka seperti ini ya. Nah, ini semuanya tidak nampak terjadi apa-apa ya. Tapi yang jelas di sini ini akan terlihat. Nah, kenapa di codingan itu ada warna-warnanya seperti ini? Nah, ini untuk menandai bahwa ini adalah blok kode ya. Nah, sekarang dari sini sampai ke sini itu warnanya sama aja, hitam sampai ke bawah bahkan. Nah, berarti ada kesalahan. Nah, kesalahannya ada di sini ya. Tidak terdapat garis miring. Oke. Nah, sekarang kita perbaiki kesalahannya, yaitu dengan menambahkan garis miring di sini. Kemudian kita simpan ya, file, save, kemudian kita reload ulang seperti ini. Nah, sekarang berwarna ungu ya. Ada warna ungu, ini juga warna ungu. Oke. Nah, kemudian dengan hasil yang di tampilannya maka akan seperti ini ya. Oke. Sekarang kita sudah membuatnya. Nah, tantangan kita malam ini gimana tadi? Nah, data pelanggan berita, kemudian ada nomor, data, aksi, nama, email, nomor HP. Oke, sekarang kita buat dulu datanya di sini ya. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah table. Setelah membuat ini ya. Nah, tapi sepertinya kita melewatkan salah satu hal ya, bahwa di sini terdapat garis nih. Nah, ini garis nih ya. Nah, garis panjang. Nah, ini tadi kita sudah bahas tentang atau mengenai empty element ya. Nah, empty element ini salah satunya adalah dengan menggunakan elemen HR ya, seperti ini. Nah, elemen HR ini adalah untuk membuat garis. Nah, sekarang coba kita save, kemudian kita buka, apakah sudah nampak garisnya? Oke, oh salah masuk ya. Di mana tadi? Di sini ya. Oke, di sini. Oke, kita reload. Nah, sekarang garisnya sudah masuk ya. Ada garis panjang. Nah, sekarang adalah permasalahannya posisi yang namanya posisi mana? Si table itu, tulisan table ada di tengah ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan di codingan kita bahwa di sini ya, kita tambahkan atribut style, text, align, titik 2 ya, property dan value-nya, center. Kemudian kita klik file dan kita simpan lagi, kita reload lagi. Seperti apa hasilnya? Oke, sudah berada di tengah ya. Nah, sekarang kita tinggal buat tabelnya. Nah, dalam HTML ada yang namanya sintak dan ada yang namanya semantek ya. Nah, sekarang kita gunakan salah satu semantek table ya. Nah,
kita buat di sini table seperti itu. Sini kita tutup lagi table. Nah, kalau kita simpan ini ya, kita simpan, kita file, kita save, kemudian kita reload di sini, itu belum terjadi apa-apa ya, karena table itu butuh table menginisiasi dulu table row atau jumlah kolom berapa banyak, atau dan juga jumlah datanya berapa banyak. Nah, maka dari itu kita buat dulu yang namanya table head untuk judul atau label ya. Table head ini digunakan nanti untuk membuat baris judul yang ada di sini ya, nomor, data, aksi, nama, email, nomor HP. Oke, sekarang kita buat di sini ada yang namanya, setelah T-head itu kita bisa menambahkan table row. Table row itu berarti baris ya, baris table. Yang baris table ini dari nomor, data, aksi ini. Pokoknya dari sini yang namanya baris itu kita ngambilnya secara horizontal ya, ini namanya baris. Nah, kalau yang vertikal ke sini ini namanya kolom. Oke, kalau yang ini kolom, kalau yang ini baris. Oke, mohon maaf, huruf B-nya keren banget. Nah, table row ini harus memiliki table data. Table datanya yang mana? Yang ini satu, nomor, kemudian ada lagi nama, ada lagi email, ada lagi data, ada lagi nomor HP ya, dan juga aksi. Nah, ini namanya table data. Nah, berarti kita isi dulu di sini nomor sekarang. Kita buat dulu table data ya. Nah, baru diisi dengan nomor ya. Nah, sekarang kita coba reload dulu. Kita file, kemudian kita reload ya. Nah, sekarang setelah di reload, nggak mau ketutup. Nah, apa yang akan terjadi setelah di reload? Nah, di sini muncul ada tulisan no ya. Ya, yang mana no ini adalah nomor yang sudah kita buat tadi. Apa sih ini? WA ini yang mau turun. Ya. Nah, jadi yang mana tadi? Nah, yang ini astagfirullahaladzim. Muncul lagi aja ya. Oke, Allah. Nah, sekarang kita punya nomor di sini karena kita sudah buat di sini ada table data namanya nomor ya. Nah, sekarang kita buat lagi yang baru, bukan hanya nomor tapi di sini kita punya yang namanya mana itu? Tadi itu ini ya, kita punya data. Oke, kita buat dulu data ya. Di sini data. Oke. Kemudian setelah itu baru kita buat tabel data yang aksi ya. Nah, kita tambahkan tabel data yang aksi seperti ini, aksi. Nah, ketika kita simpan ya, file, kemudian simpan, kita reload seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, kita sudah punya 3 kolom namanya nomor, data, dan aksi ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa tabel data lagi, yaitu tabel data nama, tabel data email, tabel data nomor HP ya. Nah, untuk itu kita akan menambahkan satu lagi table row ya, untuk memasukkan data yang akan kita masukkan ke ini ya, ke sini ya, nama, email, dan nomor HP. Nah, maka kita gunakan di sini table row ya, kemudian kita tambahkan lagi table data, itu nama, kemudian email ya. Oke, siapa itu? Setelah email baru kita tambahkan nomor HP ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat, kita file, kita save, dan kita lihat hasilnya. Seperti apa sih hasilnya? Ya, oke, salah. Oke, hasilnya kan seperti ini. Nah, nomor, data, aksi, nama, email, nomor HP. Nah, sekarang bagaimana supaya caranya seperti ini, ada garis-garis pemisahnya. Nah, sekarang kita tambahkan di tabel itu sebuah atribut. Nama atributnya adalah border. Seperti ini. Border, kita kasih 1 pixel seperti itu ya. Nah, satuannya pixel, kita save, kemudian kita reload. Apa
apakah hasilnya sudah sesuai? Oh, hasilnya seperti ini, berarti hasilnya belum sesuai ya. Nah, sekarang supaya sesuai, kita akan menambahkan satu atribut kepada tabel data yang memiliki 3 kolom ini ya. Nah, yang memiliki 3 kolom itu adalah tabel data yang tulisannya data ya. Nah, jadi di sini di data ini harusnya di bawahnya ada nama, email, dan nomor HP. Tidak seperti ini ya. Jadi nomor itu ke bawah, itu ke bawah. Nah, sekarang kita buat di data ini kita jadikan namanya kita tambahkan namanya call span. Nah, call span ini artinya gabungkan beberapa kolom ya. Berapa yang akan kita gabungkan? Nah, di sini karena kita butuh sudah membuat 3 kolom data atau 3 tabel data ya. Nah, maka kita masukkan di sini 3. Oke, kita lihat dulu ya. Apakah benar ataukah tidak benar? Oke, kita cek. Oke. Ini baru 2 berarti ya. Baru 2, nomor 1. Harusnya 3. Oke. Kenapa? Karena di sini ini harusnya kan yang nomor ini ke sini ya, ke bawah ya. Nomor ke bawah, aksi ke bawah. Dan ini juga harus diperbaiki. Di sini kita tambahkan namanya row span. Nah, artinya row span ini satukan baris. Jadi row ini untuk baris, call ini untuk kolom. Nah, sekarang berapa yang disatukan? 2. Ya. Begitu juga dengan yang namanya tabel data aksi. Kita satukan lagi, yaitu isinya 2. Ya. Kita save. Sini kita reload lagi. Salah lagi. Apa hasilnya? Klik. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sudah sesuai, nomornya di sini, datanya di sini, aksinya di sini. Dan sekarang ada nama, email, dan nomor HP sudah satu kolom, atau maksudnya sudah satu kolom dalam kolom data. Oke. Nah, sekarang tinggal tabelnya masih kekecilan, sedangkan yang ini sudah besar ya. Dan sekarang kita tambahkan lagi sebuah atribut di tabel ini. Kita beri atributnya width atau lebar itu 100%. Oke, kita file, kita save, kita lihat apakah hasilnya. Oke, sekarang sudah seperti ini. Oke, ya. Jadi menurut kalian gimana? Mudah atau sulit? Yang pastinya mudah ya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan tabel data ke bawah. Yang mana tabel data itu ada di sini 1, 2, 3 ya. Nah, apakah nanti kita perlu memasukkan row span dan call span pada tabel data yang di bawah? Oh, nggak perlu ya. Karena ini cukup untuk tabel title aja, atau awalan ketika kita header ya, untuk header gitu ya. Untuk indeks data atau judul data ya, seperti itu. Nah, kalau orang Excel tahu tuh. Apa itu Bang Tri? Namanya apa Bang Tri? Kalian seperti itu. Kemana Bang Trinya? Kabur kan? Fungsi row span apa Kak? Fungsi row span itu untuk menyatukan 2 baris ya. Seperti itu. Jadi barisnya kan seperti ini. Yang tugas kita adalah menyatukan 2 baris. Ini baris pertama dan yang ini baris kedua. Sedangkan di nomor ini menggunakan 2 baris. Jadi dia pakai semua. Ya, sedangkan kalau call span, nah call span itu adalah untuk menyatukan beberapa kolom. Jadi di data ini, perhatikan di ini data. Oke, biar lebih jelas saya hapus dulu iniannya nih, coret-coretannya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau data itu kan dia memiliki 3 kolom yang dia tempati ya. Dia ambil nih kolom nama, kolom email, kolom nomor HP. Sedangkan dia sendirian di atas. Nah, di bawahnya baru ada data. Gitu. Nah, berarti yang kolom call span itu dia menggunakan kolom untuk HR bisa dikasih style nggak? Bisa ya. Bisa dikasih style. Ya, nanti tambahin aja style seperti lebarnya berapa, kemudian warnanya apa, itu bisa kok. Ya, kemudian tingginya juga berapa bisa. Dan sekarang kita tinggal tambahkan data pada table kita. Nah, karena ini t-head, maka karena kita menggunakan t-head maksudnya, maka ketika kita akan menambahkan data, kita harus membuat namanya t-body, yaitu table body. Nah, di table body ini nanti kita akan gunakan jumlah
TD sebanyak kolom ya. Nah, kolomnya ada berapa? Di sini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti kita gunakan kolom sebanyak 5 atau table data sebanyak 5. Ingat, saat membuat table data, kita harus terlebih dahulu menggunakan table row. Table row baru diberi table data seperti ini. Nah, di sini kan karena yang pertama itu namanya nomor ya. Nah, maka di sini table data yang pertama pada tbody itu harus sesuai dengan data table pertama di t-head ya di sini. Berarti kita isikan dengan nomor. Nah, berarti di sini 1. Kemudian kita copy ya. Nah, di sini kita isi dengan apa? Data yang kedua atau kolom yang kedua adalah nama. Nah, misalnya di sini saya sebutkan nama saya Hasan. Kemudian data yang ketiga itu email saya ya. Seperti ini. Nah, kemudian data yang keempatnya adalah nomor handphone ya. 08 sekian sekian sekian. Seperti itu. Ada nggak 12? Contoh ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir ini kita harus menambahkan elemen tombol ya, button. Ini edit dan yang ini delete atau hapus seperti ini. Sekarang kita file, kemudian kita save. Nah, hasilnya bisa kita langsung lihat di sini ya. Latihan 6 membuat table. Set. Nah, sudah ada datanya ya. Ada edit, ada hapus di sini. Nah, udah hampir mirip-mirip ya, tinggal kita tambahkan beberapa sentuhan CSS aja. Oke. Nah, jadi teman-teman sejauh ini pembuatan table ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya. Ini mudah. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan data yang lain. Data yang lainnya adalah misalnya kalau tidak mau capek tinggal di copy aja dari TR sampai ke bawah ya. Nah, dari pembuka TR-nya atau start TR tag, kemudian di enter TR tag, yang di copy atau di blok seperti ini. Bisa ya. Nah, kemudian simpan di bawah, di paste. Nah, kita tinggal tambahkan 2. Di sini misalnya data lain @gmail, misalnya nomor handphonenya ya. Nah, kemudian karena datanya ada 3, oke. Tapi sebelum ada 3, kita lihat dulu apakah kodenya berhasil. Harusnya data kita ada 2 ya. Kita reload. Oke, data kita sudah masuk, ada 2. Dan ini ada edit hapus. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan yang ketiga. Oke. Kita blok ya. Kita klik kanan, copy, kemudian enter, Ctrl P ya, paste. Kemudian kita tambahkan nomor 3, data baru. Di sini kita isi. Oke, di sini kita ganti data baru. Nomor handphonenya 0843. Oke, terserah nomor apa itu ya, nggak ada provider kayak gitu. Oke, sekarang kita cek. Nah, kita cek reload. Oke, datanya sudah ada 3. Oke, sampai sini teman-teman ya. Bagaimana kesimpulannya? Apakah ngoding itu masih terasa sulit atau sudah mudah? Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal mengetengahkan tulisan-tulisan ini ya. Nah, tulisan-tulisan ini diketengahkan dan diberi warna-warna yang menarik supaya hasil daripada file yang sudah kita buat lebih menarik dilihat. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan sentuhan-sentuhan di beberapa seperti di table head. Kita scroll ke atas ya. Di sini ada no. Nah, kita buat di sini style. Kemudian kita beri text align to center. Oke, kita simpan. Kemudian ini kita blok ya, kita copy Ctrl C. Kita paste di sini, juga di sini. Oke. Sekarang kita simpan ya, kemudian kita reload. Nah, mudah-mudahan bekerja ya. Oke, bekerja ya. Nomor ada di tengah, data ada di tengah, aksi ada di tengah. Oke ya. Nah, cukup mudah. Nah, sekarang tugas kita mengetahui yang ini, nama, email, nomor HP. Caranya sama ya. Caranya adalah dengan menambahkan
atribut style seperti ini, kemudian beri teks align, kemudian titik 2 center seperti itu. Nah, ini kita copy aja, kita copy di sini ya, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Oke, kita simpan, file, save, kemudian kita reload. Oke, ke tengah ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetengahkan data yang ini juga boleh ya, silahkan gunakan hal yang sama. Oke, nah sekarang tugas kita adalah memberikan warna atau sentuhan-sentuhan supaya tabel kita lebih menarik dilihat ya, seperti ini. Ada warna tombol kuning dan merah. Oke, kita bisa membuatnya. Caranya sama ya, setiap atribut atau setiap elemen yang akan kita modifikasi, kita beri atribut yang namanya style ya. Oke, kita mulai dari data yang pertama dulu. Data yang satu ini ya. Oke, di sini kita beri atribut style, kemudian background color. Seperti itu, kita isi misalnya nilainya CDE ya. Dan ini kemudian kita lihat contohnya dulu, tulisannya putih ya. Nah, tulisannya putih berarti kita beri namanya color seperti ini, FFF. Oke, cukup. Nah, kita lihat dulu ya. Kita file, save, kemudian kita buka. Oke, ternyata jauh dari harapan ya, warna CDE bukan itu. Dan sekarang kita cari yang namanya color picker aja di Google ya, color picker. Nah, ini warna kuning, kemerah-merahan. Oke, seperti ini cukup nggak? Cukup nggak? Oke, gini aja lah. Oke, kita ambil warna yang ini ya. Nah, sekarang kita masukkan di sana, di codingan kita. Seperti ini, kita ambil, kita paste di sini. Oke, sekarang kita simpan, file, save, kemudian kita reload. Latihan 6, membuat table. Oke, sudah ada warna ya. Nah, ada edit. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan bordernya, karena sangat mengganggu ya, border. Kemudian kita kasih di sini non. Coba jalan nggak ya? File, save, kemudian kita tambahkan reload. Oke, jalan ya. Nah, sekarang biar nampak seperti ini, karena ini tidak terlalu runcing ya, maka kita tambahkan apa kemarin tuh propertinya, border radius ya, 3 pixel. Kita kasihnya jangan banyak-banyak ya. File, save, kemudian kita reload. Oke, seperti itu ya, sudah mengecil. Nah, sekarang kita bagian yang beri atribut, bagian yang hapus. Nah, kita copy aja dulu dah ya, nanti kita ganti warnanya. Kita copy seperti ini, kita paste di bagian button, hapus, kemudian paste. Nah, warnanya kita sesuaikan dengan yang tadi. Salah. Mana itu? Color picker warna merah. Oke, warna merah. Oke, kita pakai ini aja. Copy ya, Ctrl C, kemudian masuk ke codingan. Kita ambil, kita paste di sini. Kita simpan ya. File, save, kemudian kita reload. Klik. Oke, hapus ya. Nah, sekarang sudah dua seperti ini. Karena kita punya data 3, nah maka akan kita lakukan copy paste ya. Tapi sebelum kita lakukan copy paste, di sini akan saya jelaskan. Ketika kita menggunakan yang namanya data atau website statis ya, seperti ini. Nah, maka kita akan melakukan hal yang sama, melakukan banyak hal pada elemen yang sama, atau artinya pekerjaannya bisa lebih double gitu loh, bisa lebih triple, bisa quartet ya, seperti itu. Karena nanti ketika kita membuat sebuah website itu banyak banget yang namanya tombol dan sebagainya ya. Nah, kalau kita harus bekerja secara kita menggunakan inline CSS ya. Oke, makanya adanya CSS itu nanti untuk membantu kalian
membuatkan yang namanya objek yang bisa di select atau bisa digunakan kapan saja ya. Nah, di sini juga tuh. Nanti kalau secara statis ini kita apa ya? Tidak menggunakan CSS, itu akan kewalahan ketika kita bekerja dengan banyak data ya. Tapi karena ini hanya 3 datanya, is oke lah ya. Kita apa namanya? Kita pakai. Nah, jadi kalau tidak mau ribet, tinggal kita copy dari button yang ini ya sampai ke button edit sampai ke button hapus. Nah, nanti di sini kita paste ya. Nah, seperti ini. Paste ya. Sekarang di data yang ketiga, blok edit hapusnya kita paste. Nah, sekarang kita klik file, kita save dan kita lihat hasilnya. Klik oke. Ya. Dan work. Nah, sekarang ini garisnya tidak wajar ya. Misalnya mau diganti garisnya boleh. Cara gantinya gimana? Nah, sekarang kita lari ke elemen table ke atas ya sini. Nah, kita buat namanya border collapse sama dengan collapse. Nah, mudah-mudahan work ya. Biasanya ini work kalau dulu, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Oke, klik save. Kemudian kita reload di sini. Nah, dan ini tidak work. Nah, berarti mau tidak mau kita harus masukkan ini ke dalam atribut style ya. Oke. Atribut style kita masukkan di sini. Oke, style seperti ini, tambahkan ya. Oke, kita sekarang save file, save, kemudian kita reload. Tidak bekerja juga ya. Kenapa? Coba dicoba dulu di inline ya. Bentar ya. Style, coba dulu di inline. Table tr td border collapse. Oke, kita save, klik file, klik save, kita reload. Sama juga. Kenapa demikian? Table tr td border collapse. Ini nggak bisa. Kenapa? Ada bordernya ternyata di sini. Cuek ya. Nah, ini dia. Kita buang dulu ininya. Kita masukkan ke sini dulu coba. Table with 100% save, kemudian kita reload. Datanya jadi kayak gini ya. Kenapa begitu? Oke, kita catat dulu. Table tr border collapse border 1 pixel. Oke, klik nggak jalan ya. Nah, kenapa nggak jalan? Oke, saya cerita dulu ya. Border solid misalnya 00. Oke, kita reload. Oke, ada 1 ya. Nah, ternyata di sininya nih harus pakai ini barangkali nih ya. Kita pindahkan ke table trtd, coba set. Nah, seperti itu hasilnya kayak begini, malah nggak enak dilihat ya. Oke, nah bentuknya seperti ini kalau diginiin ya. Nah, coba sekarang kita buang ininya, border collapse nya sama aja. Oke, berarti nggak ngaruh border collapse itu. Ntar apakah saya salah memasukkan? Kita cek dulu ya di Google. Kita lihat border collapse not working. Nah, seperti ini misalnya. Tab border collapse itu elemennya border collapse property but not working. Banyak ya ternyata yang menyatakan bahwa border collapse itu nggak kerja ya. Ada seperti itu. Nah, ini border collapse not working property. Why won't my border collapse? Oke, berarti banyak yang terjadi, tapi nggak masalah ya. Nah, sementara codingan kita sudah berjalan seperti ini ya. Kita kembalikan lagi saja ke yang awal. Seperti mana tadi, dibuat di sini aja ya. Ini kita hapus inline CSS nya
Yang penting kita punya yang namanya ini aja ya. Oke, border 1 pixel solid 000. Oke, kita reload. Oke, nggak masalah ya, seperti itu. Oke, dan teman-teman, ini yang sudah kita lakukan untuk malam ini ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan ini bisa memberikan manfaat untuk kita di kemudian hari ya. Nah, tentunya teman-teman ini akan kita implementasikan di pertemuan PHP dan SQL berikutnya ya. Karena kita nanti kemarin sudah belajar mengambil data dari mana? Dari database ya, yang pastinya data yang sudah kita buat itu masih acak-acakan ya, seperti ini, tidak tertata dengan rapi ya. Nah, alangkah baiknya nanti data yang kayak ini, yang ke satu, kemudian email baru, kemudian nomor handphonenya, nanti kita masukkan ke dalam table ke sini. Jadi biar lebih rapi nanti tataannya ya. Nah, oke. Ke depan nanti kalau kita diberikan usia yang diberikan kesempatan ya, masih berjumpa di pertemuan PHP dan SQL berikutnya di malam Senin ke depan. Nanti kita akan pindahkan data yang ini ke dalam table yang kita buat malam ini. Oke. Nanti di sini. Nah, bagaimana nanti kita buatnya atau kita memasukkannya, nanti tetap diikuti program project ini ya sampai selesai. Kemungkinan mudah-mudahan nggak nyampe setengah tahun atau 1 tahun ya. Mudah-mudahan 4 bulan atau 3 bulan lah kita selesai membuat sebuah project yang namanya aplikasi berbasis web penerimaan peserta didik baru. Oke, nah kalau saya tinggal kita tambah lagi ya ini ya data ya. Coba tambah @gmail.com. HP-nya bebas ngacak. Nah, ketika kita berlangganan sekarang, oke, data ditambahkan. Nah, ini database keempat ya, coba tambah. Nah, ini kan kalau semisal seperti ini datanya, ini kan jelek banget ya. Jadi ketika orang masuk pun ke website kita nggak bisa baca. Karena kenapa? Karena datanya nggak interaktif dengan mata ya, nggak menarik. Nah, beda halnya kalau misalnya kita tampung datanya dengan table seperti ini. Oke. Nah, untuk malam ini materi HTML elemen kita cukupkan sampai di sini. Buat teman-teman yang mau traktir saya bakso atau traktir saya kopi, boleh teman-teman donasi ke Dana atau OVO. Atau buat teman-teman yang memiliki pertanyaan setelah kelas ya, kalau mungkin pas lagi kelas teman-teman bingung mau nanya apa, teman-teman boleh hubungi saya melalui WhatsApp ya, atau teman-teman silahkan berkunjung ke GitHub-nya saya ya, Hasan Al-Bantani. Kemudian atau teman-teman kalau bingung juga dengan materi yang saya sampaikan malam ini, kemudian merasa tertinggal dengan materinya, silakan teman-teman masuk ke YouTube channelnya Sobat Ngoding. Nanti di sana ada playlist yang namanya itu playlist apa tadi tuh yang saya sampaikan itu. Nah, playlist yang namanya project diskusi programmer pemula ya. Nah, di sini ada ya. Kita baru 5 video karena kita baru 5 pertemuan. Oke. Nah, insyaallah mudah-mudahan saya sehat selalu, teman-teman juga sehat selalu. Kita akan bertemu lagi besok malam di materi CSS ya. Nah, yang mana di CSS ini kita akan pindahkan semua style-style yang tadi kita buat ke CSS, baik itu inline ataupun bukan inline, internal ya. Internal ataupun eksternal CSS. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesabarannya ya. Karena saya pikir trouble malam ini nggak datang, tapi ternyata tetap datang ya. Oke, kita akhiri kelasnya dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ajukan saja pertanyaannya, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Oke, silakan. Mungkin materinya bisa di-share Bang. Ya, kita selalu share materinya ya, setiap kita pertemuan juga kita share. Ya, coba kombinasi dengan JavaScript. Ya, nanti kita JavaScript di malam malam Kamis ya JavaScript ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Kita kita absen dulu. Oke. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Kita absen. Oke. Kita absen.
Ya, diaktifin dulu kameranya, silakan. Satu, dua, wah. Ya, mana nih? Ya, silakan kameranya diaktifkan dulu. Kita ambil gambar. Ya, yang lain. Oke, sudah ya. Satu, dua, tiga. Oke, saya screenshot ya. Nah, oke. Oke, terima kasih ya untuk malam ini. Oke, buat teman-teman yang mau lab silahkan.